Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial, tetap kritis dan berprestasi, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini, sebagai guru IPS kelas 7 akan memaparkan materi lanjutan kemarin, yaitu tentang kebutuhan. Dan sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dan jenis-jenis alat pemenuhan kebutuhan. Apa saja penjelasannya, kita akan saksikan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang manusia dan kebutuhan. Sekarang yang kita akan bahas adalah tentang bagaimana sih cara memilah kebutuhan manusia tersebut. Ya, kebutuhan manusia itu karena dia harus dipenuhi terhadap barang dan jasa. Kita tahu bahwa kebutuhan itu sangat tidak terkendali. Supaya bisa mengendalikan, maka dibuatlah yang namanya skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah menentukan kebutuhan yang paling penting dan diutamakan. Jadi kata kuncinya, kebutuhannya itu paling penting dan diutamakan. Lalu jenis-jenis kebutuhan itu apa saja? Jenis-jenis kebutuhan itu kalau kita pilah itu ada 4. Pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Pertama itu disebut ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang sangat penting dan utama, karena dia menyangkut hajat hidup orang tersebut, contoh makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kalau sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah primer itu terpenuhi. Contoh, kalau kita lihat di ruangan kelas itu kan harus ada ruangannya dulu, berarti itu kebutuhan primernya. Lalu harus ada kursi, Pak. Berarti dia masuk kebutuhan primer apa sekunder? Pasti itu masih kebutuhan primer. Lalu sekundernya apa? Kipas angin. Kalau ada AC, maka itu masuk kebutuhannya sekunder. Kalau tersier itu kebutuhan yang mewah, artinya kebutuhan yang dipenuhi setelah primer dan sekunder dipenuhi. Kalau dua-duanya belum dipenuhi, ya maka lalu lebih mementingkan kebutuhan tersier, maka pasti hajat hidupnya akan terganggu. Tersier itu barang-barang mewah itu artinya kalau apa yang dia beli itu bukan karena kualitas tapi hanya sekedar gaya, maka dia jatuhnya kebutuhan tersier. Sedangkan yang selanjutnya itu kebutuhan itu berdasarkan sifat. Sifat itu ada yang jasmani dan rohani. Membedakannya bagaimana? Kalau jasmani itu dirasakan langsung ke fisiknya. Contoh kalau ada orang minum obat, ada orang masuk angin, minum jamu, nah itu dia kebutuhannya langsung ke jasmani. Kalau rohani itu perasaannya. Jadi kalau ada orang jalan-jalan, nonton film, nah itu ke perasaannya sendiri. Yang kedua adalah waktu. Kalau waktu itu dibagi ada yang sekarang dan masa depan. Sekarang itu ya contohnya kayak makan minum pasti sekarang. Dia nggak mungkin nunggu 2 tahun lagi atau 2 hari lagi. Kalau masa depan itu kebutuhan yang nanti akan akan dipuaskannya itu ketika terjadi sudah masa depan. Contoh yang paling gampang itu menabung. Kenapa kita menabung? Biar nanti masa depan yang pengen kita raih itu bisa gampang. Contoh kan kalau kita pengen beli HP, itu kan otomatis harus nabung. Kalau kitanya memang orang tua kita tidak sanggup. Atau misalkan kita pengen kuliah gitu, orang tua kalian masukin ke tabungan pendidikan biar anaknya bisa kuliah. Nah, itu tabungan masa depan atau kebutuhannya di masa depan. Kedua adalah subjek. Untuk subjek ini dibagi ada individu dan kolektif. Kalau individu ya kebutuhan masing-masing, artinya kebutuhan kita sendiri. Ya makan, minum, tidur dan sebagainya. Lalu juga pakai baju apa, sepatu apa, itu kebutuhan individu. Kalau kolektif dia kebutuhan yang bersama masyarakat. Contoh pembuatan jembatan, posyandu, lalu juga gedung kesenian dan lain sebagainya, gedung olahraga itu masuk. Nah, kenapa kebutuhan setiap orang itu beda-beda? Itu karena ada jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang pasti kebutuhannya berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Tingkat pendidikan, kalau ada anak SD, SMP, SMA, pasti tingkat kebutuhannya berbeda. Lingkungan tempat tinggal sudah pasti, lalu ada kemajuan iptek, lalu ada tingkat pendapatan, ada status sosial, lalu ada selera. Nah, jenis-jenis alat pemenuhan kebutuhannya apa saja? Setelah kita bahas tentang kebutuhan, yang kita bahas sekarang itu alatnya. Nah, menurut alatnya itu ada yang menurut kelangkaan, ada yang disebut barang ekonomis sama barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang diperoleh dengan cara pengorbanan. Contoh nih, karena barangnya tidak diproduksi banyak, maka kita harus mengambil
atau mengambil barang tersebut itu dengan cara harus membayar atau harus meminta atau banyak hal yang dikorbankan lah kurang lebih barang ekonomis itu karena terbatas. Contohnya ya sepatu atau mungkin juga jam tangan dan sebagainya. Sedangkan barang bebas itu barang yang diperoleh tanpa harus kita berkorban. Lah kenapa bisa begitu? Karena tersedia bebas. Contoh angin, terus juga ada sinar matahari dan sebagainya lah ya. Yang kedua ada hubungan dengan barang lain yaitu substitusi atau komplementer. Substitusi itu barang pengganti. Jadi suatu barang itu bisa digantikan dengan barang lain. Contoh kalau kita mau makan gitu, kita nggak ada nasi, oh bisa dong pakai roti gitu. Bisa juga pakai kentang, bisa juga pakai ubi. Namanya barang substitusi. Kalau komplementer itu barang yang melengkapi. Jadi contoh nih kalau kita beli motor, itu kan pasti harus diisi bensin. Kalau kita punya HP, berarti kan harus ada chargernya. Pak, charger kan nggak bisa jalan kalau nggak ada listrik. Berarti saling melengkapi kan antara listrik, charger, dan HP. Yang ketiga tujuan penggunaannya. Tujuan penggunaannya itu ada yang produksi, ada yang konsumsi. Kalau produksi, dia itu di bahan itu atau alat tersebut itu nanti akan digunakan untuk menjadi barang yang lain. Contoh misalkan kacang kedelai. Kalau kacang kedelai itu kan nanti harus diproduksi lagi bisa menjadi tahu dan tempe. Kalau konsumsi, nah setelah alat ini sudah diproduksi, alat itu nanti dibuat menjadi bahan lain, nah bahan itu nanti akan dikonsumsi. Contoh yang tadi itu tempe digoreng lalu dimakan. Yang keempat proses pembuatannya. Untuk proses pembuatannya itu ada barang mentah, barang setengah jadi, sama barang jadi. Contoh yang tadi kita sambungkan ke sini adalah tempe nih. Kalau tempe itu kan ada barang mentah. Barang mentahnya apa? Itu kacang kedelai. Nanti kacang kedelai ini diolah menjadi tempe atau tahu, maka dia menjadi barang setengah jadi. Setelah menjadi barang setengah jadi, pengen jadi tempe goreng, tahu goreng, maka bisa tuh digoreng lalu dimakan. Nah, tempe tahu goreng itu disebutnya barang jadi. Kurang lebih itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja video dari Bapak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Di bawah ada link soal. Selamat mengerjakan. Dan ingat, tetap kritis dan berprestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.